Halo guys, ketemu lagi sama gue di sini Ali. Hari ini kita akan coba menghadirkan edisi spesial di Seven Sky Vintage Talks, which is hari ini itu kita akan sama-sama ngunjungin satu event kaos vintage yang ada di Indonesia. Kita akan coba lihat di sana ada apa aja. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan para founder di sana. Sudah gitu juga tenan-tenan di sana dan juga mungkin beberapa visitor di sana. So guys, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita sama-sama jalan ke eventnya. Let's go. Nah, oke guys, sekarang kita udah sampai di tempat event Unfound. Seperti sama-sama kita lihat di belakang gue, di sini ada Wall of Fame, di mana dipasang baju-baju koleksi dari sebagian orang-orang yang memang mengkoleksi kaos-kaos vintage. Kita akan coba masuk. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan beberapa tenan, visitor, juga kita akan coba nanti ngobrol sama orang-orang yang memprakarsai event ini berlangsung. Oke, yuk kita sama-sama masuk. Kita udah di dalam eventnya. Kita coba mau tanya-tanya beberapa tenan yang ada di sini. Kita mau lihat tanggapan masing-masing. Halo. Halo Mali. Dengan siapa nih gue? Dengan saya. Om Budi milih. Om Rofi. Alien. Saya Adam. Om Adam. Fendi. Om Fendi. Mr. Sonic, Mr. S. Dari gua, Mr. J, Jejet. Leom. Manley, satu lagi Anggun. Dengan Aradea. Dari mana Wat kalau boleh tahu? Saya dari Boyolali, Jawa Tengah, Om. Kalau saya Cianjur. Oke, Cianjur ini. Aku Solo. Solo ini. Itu sekarang Lombok. Bandung. Oh, kalau Om Fendi dari Pasar Santa, Jakarta Selatan. Wat, apa yang motivasi lo sampai mau ikut event ini? Oke, motivasi pertama kita sebagai as a community kita harus tetap ketemu, nggak cuma dari online doang, tapi kita juga harus ketemu secara offline, bercerita tentang as a community. Hobi kita sama, otomatis akan ada sharing banyak di hobi kita ini. Jadi itu sangat perlu. Jadi nggak cuma meeting nggak ketemu di online aja, tapi juga perlu di offline. Tanggapan lo sendiri acara ini gimana sih? Untuk acara pertama ini sangat-sangat bagus, apalagi buat aktivasi acara vintage tea di Indonesia itu sangat-sangat bagus menurut saya. Kalau menurut gue sih luar biasa Om ini ya. Antusiasnya sih alhamdulillah ya. Positif untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa lancar sampai kapanpun ini kaos Pitek ini Om. Siap. Amin ya. Menurut saya pecah banget Om. Oh bagus ya. Jadi sekian lamanya nggak ada event. Nggak ada event ya. Bertahun-tahun dan ini membuat gairah anak-anak tuh kayak kembali lagi gitu. Oke. Tanggapannya positif banget lah ya. Positif ya. Acara yang ditunggu-tunggu oleh semua seller, gue bilang. Acara gini harus sering-sering ya. Harus sering ya. Karena kalau gua ngeliat masih banyak orang yang nggak begitu paham gitu loh. Kenapa sih ini edukasi lah artinya. Oke. Dengan Ganti baju ini kenapa harus mahal, historicalnya seperti apa. Iya. Kaos-kaos yang lo jual ini klasifikasinya banyak kaos-kaos apa nih? Oke, jadi mungkin di sini mostly 75% band ya Om Ali ya. 75% band. Ya, tapi ada movie juga, ada WWE, Oke. ada singer cewek. Ben Om Ali. Kaos band ya? Iya, Oke, band. genrenya band. Beragam sih kalau gue sih. Cuma mostly barang band-band yang gue suka. Ben sih yang official Ben, ya? license gitu. Official license. Campur-campur Om.
Campur ya. Banyak Kok gue liat banyak band ya. Iya, banyak kan band juga. Kalau di sini klasifikasi harganya, kira-kira klasifikasi harganya berapa nih? Klasifikasi harga. Oke. Mulai dari 300.000 juga ada Om. Ya kita ada yang di bawah 1K juga ada. Oh, di bawah 1 juta. Sampai ya ada. Up ya. Upnya boleh bisikin dikit nggak Om Bening, berapa tuh upnya tuh? Aduh, upnya 20 ada. Oh, 20-an ada ya. Kalau gue ini mah lagi sale kan kemarin 10 tahun jadi diskon 300.000. Oh, diskon 300. Jadi 300. Oh, jadi 300. Dalam rangka 10 tahun kemarin toko. oh, 10 tahun. Kalau di booth ini mulai dari yang 300 ribuan ada. Oh, 300 ribuan ada. Oke. Ada sampai ya masih bisa terjangkau loh, yang paling mahal pun yang saya bawa masih yang di 15-an aja. Oh, ada yang di 15-an juga. Oke. Di atas 5 sampai 70-an, Om. 5 juta sampai 70 juta. 5 juta sampai 70 juta, guys. Ada harapan nggak sih untuk komunitas vintage di Indonesia tuh kayak gimana ke depan? Oke. Menurut saya sih Om Ali ya, harapannya makin grow terus, makin berkembang terus, makin banyak terus acara-acara seperti ini supaya membuat aktivasi komunitas ini lebih tight lagi, lebih erat lagi. Makin berkembang. Acara kayak gini terus ada biar mengedukasi, tahu kalau vintage keren sih emang. Keren. Oke. Kalau dari beli, Kalau dari aku ya sering-sering lah ngadain acara event, jangan pernah bosan gitu. Ya, kalau semakin sering orang semakin tahu. Kita berusaha semuanya bahu membahu, mari kita bergabung bersama-sama. ya. Jangan mau Circle-circlean. ya sirkel-sirkelan, kubu-kubuan, Guyup rukun. pun semua kerjasama biar bisa long life. Harapannya sih biar komunitas ini baik lagi jangan ngelihat kita hanya tanda kutip berdagang aja, tapi di sini kita sama-sama bareng-bareng untuk memperkaya ilmu bareng-bareng, terus tunjukin bahwa Indonesia tuh nggak kalah sama tetangga-tetangga untuk koleksi-koleksiannya, karena memang di sini juga seperti yang Om lihat kan juga nggak semua band, movie juga ada, kartun juga ada, cerita ada, supaya kita juga memperluas bahwa di Indonesia tuh koleksinya juga nggak kalah. Itu aja sih. Ya kalau buat gue sih mungkin lebih solid aja ya, saling dukung. Solid, saling dukung. Sama yang paling penting itu edukasi sih ke generasi. Iya. Menurut kalian keuntungan kalian ikut acara event kayak gini tuh apa? Kalau keuntungan ya, nah, kalau kita lihat kita nggak melihat dari keuntungan seri lah. Keuntungannya bisa ketemu teman-teman sama pecinta fintech dan orang-orang baru yang Sosialisasi lah ya. iya sosialisasi. Saya iri gitu sama negara-negara tetangga itu, mereka Solid ya. ngerajin ngadain event itu banyak IO-nya gitu, banyak banget setahun itu bisa berapa kali gitu. Nah kita mungkin dari sini kita mulai Iya benar. mulai buat ya naikin nama Indonesia juga di yang lain. Om, animo orang punya pengunjung dengan adanya acara ini, ini berarti udah hari kedua ya? Hari kedua. Nah itu kayak apa? Oke sih. Oke ya. Dari kami juga udah lumayan ada banyak yang keluar. Oh, Alhamdulillah. Sesuatu ya. Animonya sangat tinggi, bahkan kita belum buka aja, buyer itu calon buyer udah pada ngantri di depan. Pas luar biasa Om. Kemarin saya ceritain dikit ya. Iya. Omset saya sehari 50 juta. Itu rame ya. Orang udah kayak ada yang orang-orang yang kita nggak pernah ketemu sebelumnya kan, biasanya mungkin di event yang sebelumnya kita ketemu sama teman-teman yang memang seneng vintage, kita udah kenal. Banyak yang kayaknya muka-muka baru atau bahkan muka-muka lama yang misalnya di online nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemunya di event. Ada kaos andalan nggak? Ada kaos andalan nggak? Kaos andalan ya. Kaos andalan sih ini kita lagi koleksi. Movie ya? Movie. Jadi Tahun berapa nih Kak? Boleh tahu? Ini tahun 96. 96. Jadi hari di booth ini ada Sena sekitar 12 piece. Oh, sekitar 12 piece. Dan artikelnya beda-beda Om. Hari ini bawa koleksian Stussy semua untuk di Unfound. Jadi beberapa koleksian yang biasanya di event saya nggak bawa, tapi di sini saya Sekarang bawa. dibawa. Saya bawa.
Kalau saya masih tetap Om yang di ini. Kemarin dipakai, sekarang digantung nih mau di. Oh gitu, ini harusnya digantung. Ini harusnya digantungnya paling atas loh. Iya. Ini semua nih klasifikasinya vintage. Vintage. Vintage ya. Ada yang 2000-an tapi band 2000. Ada beberapa yang enggak sih? Yang ada yang reprint ada. Tapi official semua. Oh, official. Tapi setuju nggak dengan ada caranya kayak begini? Artinya orang-orang nggak hanya sekedar bisa lihat di offline, tapi mereka juga di online. Tapi mereka juga bisa pegang, bisa coba betul, gitu ya. Interaksi ya. macam lah. Deal sampai jadi. Betul. Dan untuk saya seller, biasa ngelihat para seller yang lain kan hanya lihat dari Instagram. Gitu. Sekarang bisa interaksi langsung. Kenal lah ya, jadi ya. Hanya membuka network juga. Network ya. Oke. Mas Manley sama Kak Anggun, gua mau minta tanggapan dikit dong tentang acara ini kayak gimana? Menurut aku sih kayak wadah juga Om buat teman-teman yang selama ini mungkin kalau dari vintage mungkin banyak online ya. Iya. Sementara kan kalau vintage kadang kita perlunya lihat langsung, datang, lihat bajunya, lihat barangnya. Nah ini tempat yang teman-teman semua bisa hadir langsung. Bisa menjembatani lah ya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi dari mana-mana sih sebenarnya bisa datang juga. Dan bisa lihat langsung sih menurutku kayak kadang kan kita perlu megang barangnya langsung ya. Bisa lihat, coba gitu ya. Dan yang berikutnya sih karena bisa ketemu teman-teman sih. Ya, bisa nawar lagi ya. Iya benar. Mungkin awalnya bisa lebih kayak sampai deal gitu. Iya benar ya. Kalau ke depan acara kayak gini, misalnya Unfound atau acara lain dibuat, kalian ada willing to participate lagi? Oh yes. Oke. Artinya kalau ada acara kedua pasti ikut untuk participate. Yes. Asik. Terakhir, ada pesan nggak atau pesan atau saran buat founder atau penyelenggara acara ini? Oke, kesan-kesan untuk founder, untuk Caps dan Lingga. Oke. Untuk acara pertama, shout out sekali lagi, keren banget. Ditunggu untuk acara keduanya. Untuk pemasarannya mungkin bisa lagi, marketingnya bisa lebih ditingkatkan lagi gitu Marketing, ya. Soalnya kita buat ngejangkau lebih luas lagi. Soalnya dari lokal mungkin udah oke gitu ya. Oh ini yang lebih ke mancanegara kali ya. Mancanegara, soalnya kita nggak kalah bagusnya koleksi-koleksi dari para kolektor Indonesia atau pedagang di Indonesia ya. Oke. Rutin bisa rutin ya. Tahun lah. Iya, bisa. Dari gua sih semoga lebih gede lagi, lebih banyak lagi tenannya, banyak variabel lagi yang lebih masuk. Lebih kayak kalau menurut aku kayak dari mulai promosinya udah bagus banget ya. Terus dari cara pengenalan kepada vendor-vendornya juga udah dapet banget gitu ya, bahwa ya perlu dikenali namanya atau vendor-vendor yang datang siapa. Kalau saran sih apa ya, mungkin nggak terlalu banyak saran yang kita pengen kasih ke teman-teman, cuma mungkin lebih semangat lagi aja gitu. Semoga eventnya cuma bukan satu kali. Hargabunnya diskon gitu nggak sih? Founder jangan lupa. Gue mau wakili nih. Terus kalau bisa nextnya di tempat yang lebih besar. Tempat yang lebih besar. Makin banyak vendor. Mungkin lokasi juga kali ya. Lokasi yang mungkin lebih bisa dijangkau, mudah dijangkau orang. Kalau saya pengennya acara ini bukan acara yang setahun sekali. Acara seperti ini dalam setahun harus ada beberapa kali. Mungkin dari beberapa panitia gitu. Oke. Dari beberapa. Betul. Ya, Dan pengennya juga kasih waktu agak lebih lama untuk si seller-seller yang dari luar kota. Oke. Saya pengennya nggak cuma Jawa aja, kalau perlu dari luar Jawa itu diundang semua. Oke. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Iya. Ya mungkin baru pertama kali ya, dan ini kan acaranya di Jakarta Barat ya, mungkin kayak biar sekalian lebih meledak lagi ya di Jaksel lah. Biar lebih orang lebih banyak datang gitu. Oke, berarti lokasi ya. Lokasi. Kalau dari Madam? Kalau dari saya sih mungkin agak diperbanyak ininya. Acaranya selain jualan, talk show-nya. Talk show. Talk show-nya tuh lebih banyak bahasan yang dibahas gitu. Pembahasan yang dibahas. Betul. Sisi edukasi. Oh iya, itu bagus. Edukasi dan informasi. Iya. Itu kayaknya. Ya dipersering aja acaranya. Mungkin bisa lebih cari tempat yang lebih aksesnya lebih gampang. Makasih Om Ali ya. Terima kasih. Semoga sukses dagangnya. Amin. Thank you guys. Om, terima kasih banyak Om. Siap, thank you. Thank you banget ya. Thank you. Sehat-sehat ya. Kanggun, thank you. Thank you banget. Thank you. Kalau gitu
guys, kita tunggu buat para inisiator, para IO yang biasa ngadain acara kayak gini. Come on guys, rame-rame kita bangkitin lagi event vintage di Indonesia. Untuk Unfound, congrats dan keep up the good job. Nah teman-teman, sekarang gantian kita mau coba wawancarain beberapa visitor yang ada datang di event ini. Sore Mas, sore ganggu ya dengan Mas siapa? Aldi. Mas Aldi, mbaknya? Dewi. Mbak Dewi, oke Mas boleh pegang ini, sorry. Mas Aldi kalau boleh tahu, dari mana nih? Jakarta atau luar kota? Aku dari Tangerang. Oh dari Tangerang. Dari Tangerang. Mas tahu acara ini dari mana nih? Sebelumnya memang aku tuh dari dulu udah lama banget emang suka banget sama barang-barang yang vintage. Vintage, oke. Aku tuh nggak berani untuk ngejual, cuman aku demen koleksinya. Oh ngoleksinya, oke. Nah, aku nge-follow beberapa seller-seller yang suka banget sama barang-barang vintage karena aku juga suka kan. Oke. Nah, terus ada acara Unfound. Ada Unfound. Berarti ini lihatnya dari Instagram kali ya? Iya, awalnya dari Instagram. Iya. Terus punya waktu sih sekarang, makanya aku kesini tuh sekarang. Oke. Mas, gimana sih kesan-kesannya sama acara ini? Wah, epic sih. Epic ya? Nggak ada kata lain selain epic karena aku awalnya belum pernah ngeliat tag-tag yang apa ya, bisa dibilang jarang banget aku pegang gitu. Oh iya. Kayak tag yang Brokum, Giant. Oke. Tag-tag yang jarang banget yang aku pegang. Sama serunya di sini tuh nggak cuma untuk ngejual barang sih. Oke. Aku dapet ilmu banyak banget. Oke. Kayak Ko Andrew tadi aku dikasih ilmu beberapa tentang baju-baju vintage. Oke, jadi ada sisi edukasinya lah ya kalau kesini itu ya. bikin aku lebih suka sih. Oke. Kalau ngomong-ngomong, udah berapa lama Mas menyukai kaos vintage ini? Jujur sebenarnya udah dari SMP sih kok. Oh, oke. Tapi aku nggak tahu kalau itu tuh barang vintage gitu, aku nggak tahu. Cuman aku suka sama barang-barang fading. Oh. Menurut aku itu tuh baju-baju apa ya, beautiful lah pokoknya. Di sini ya. Iya, di sini ya. Berarti ini salah satu booth yang kategorinya ini cukup menyita mata ya. Iya. Apalagi aku ngeliat Dream Theater. Oke. Aku suka sih. Iya. Mas, boleh sedikit nggak? Ini agak personal dikit, tapi sorry banget. Boleh dijawab, boleh nggak? Kira-kira budget berapa yang Mas berani keluarin untuk satu buah kaos vintage? Tergantung value lagi ya. Tergantung value ya. Iya. Soalnya menurut aku di harga tinggi di baju vintage pun wajar sih. Oke. Karena dari historinya juga kan dari baju itu. Oke. Apa ya? Untuk baju-baju vintage menurut aku enggak apa ya, histori itu nggak bisa dibeli. Oke, siap. Menurut aku karena makanya aku suka. Thank you banget. Terima kasih banyak. Makasih. Siap kok. Sekarang gue udah bersama para founder dari event acara Unfound ini. Sama-sama kita kenalan, sama-sama kita coba tanya-tanyain mereka. Yuk guys. Halo brother semuanya. Apa kabar Om? Anyway, Lama ini kita datang Seven Sky. Udah lama gak diundang, kapan diundang lagi ya? Apa nih? anyway guys, personally dari Seven Sky, congrats ya buat acaranya. Akhirnya bagian juga. Acaranya sukses, gue lihat lumayan pecah, beberapa animo dari orang juga cukup bagus. Nah, gue mau nanya-nanya dikit, boleh ya? Boleh Om. Gue pengen tahu sebenarnya apa sih yang ngelatar belakangin kalian berdua untuk mau buat acara atau event kayak gini? Paling kalau dari gue pribadi Om, karena menurut gua antusias penggiat vintage atau barang-barang antik di Indonesia, khususnya di Jakarta ya, kita buat di Jakarta nih, terlalu besar dan dampaknya cuma ke online aja, dan kita pengen buat wadah buat warga-warga tuh, orang-orang di sekitar bisa merasakan gimana sih sensasinya megang barang vintage yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Artinya lebih kepada supaya orang datang pegang langsung. Bener. Apalagi kalau dia mau beli bisa coba langsung. Bener, kan feelnya lebih dapat gitu. Dan nawar langsung. Bener. Nawar sampai deal biasanya. Nah, itu dia. Gitu. Oke, terus kenapa lu hanya milih hanya kaos vintage, nggak cuman istilahnya fashion lain gitu? Oh,
Kita kebetulan ya. Kebetulan hari buat di acara ini. Enggak Ada cuma ini juga, Om. enggak cuma baju sih Om, enggak cuma kaos aja sih, tapi ada Selain ini nih ya. military. Kita ada di Wall of Fame nih, khusus hari ini kita ada military. Oh ini khusus nih ya, sebenarnya. barang-barang militer ya. Ada vendor yang khusus military. Dan ini vintage juga. Dan ini vintage. Yang ini malah Dan ini malah nih, semua. yang ini malah nih Om, kalau boleh dikatakan kita dengar-dengar ini bekas beneran saksi bisu dipakai perang. Pada saat itu. Jelasin satu kali ya. Jelasin satu. Yang paling kita tahu ini, nih. yang bawah. Yang paling bawah nih Om. Oh ini. Iya. Oke. Jadi nih kalau yang bawah ini nih, kenapa lambangnya ada Garuda dan ada merah? Jadi ini dipakai sama pasukan regu udara, lompat dari atas, perang, ditembakin dari bawah dan dia selamat. Oh, itu. Dan ini penjelasannya semuanya udah kita taruh di sini nih. Ada legend barang story-nya di sini. Benar. Hari ini berarti sekarang hari kedua ya. Benar. Kalian tahu persis dong animo orang kayak apa sih yang datang ke acara ini? Wah, lumayan. Dari kemarin kita sebenarnya karena ini event pertama ya. Benar. Jadi kita juga agak sebagai yang punya acara juga kita nggak berharap kayak gimana banget, kayak harus rame banget nih gini. Cuman berarti nggak ada target jumlah pengunjung. Target jumlah pengunjung kita di 2.500. Tapi 2.500. Ya kalau bisa mencapai lebih baik, tapi kalau nggak kecapai ya tetap terima kasih. Tapi di hari pertama kemarin lumayan Om, ada hampir 200 orang yang datang. 200. Jumlah tenan sendiri berapa sih sekarang di sini? 25. Iya, Tapi kalau dihitung jumlah sellernya itu dalam satu tenan bisa ada 3 orang. Jadi mungkin bisa ada 50 sampai 70 seller berkumpul di sini. Itu masih di luar trading pit ya. Iya, betul. Kita sih ada trading pit kan kita. Oke, ini kan event perdana kalian ya. So far yang gue tahu. Betul. Tantangan terbesar buat kalian bikin event apa sih? Waduh. Suka duka mungkin kalian tahu. Udah ceritain bingung nih. Nih kita bisa nangis di sini nih. Apa pilih dulu, Kalau tantangan terbesar ya, kita harus buka nih Om. Benar semua ini. Iya dong. Jujur nih. Kalau tantangan terbesarnya nih, jujur kita buat event. Kalau dari awal nih nggak mikir ada sponsor ya nih. Emang pure. Emang pure nih pengenan kita berdua. Jadi kita udah sepakat jalan ini semua mau nggak mikirin uang gitu. Jadi kita emang udah tahu bakal rugi. Apa-apa kita gas terus. Yang penting demi komunitas saya hidup aja gitu. Waduh, keren-keren sih. Berarti kalian bener-bener murni bikin sesuatu hal yang mungkin udah lama nggak terjadi di Indonesia. Hanya demi ibaratnya tuh komunitas vintage itu bisa pelan-pelan bangkit lagi gitu. Yes, betul. Oke. Nah, harapan kalian sendiri untuk kedepannya kira-kira Unfound-nya akan ada volume 2, volume 3, volume 4 dan seterusnya nggak? Pasti ya. Pasti banget kalau itu sih. Kalau itu sih gimana Lingga deh? Gimana Lingga? Karena otaknya semua di Lingga nih. Gak ada, kita otaknya kita. Pokoknya kita pasti mau banget dan kita bahagia di event kita yang pertama ini. Nah, ya banyak orang-orang yang mau support, terutama dari Seven Sky sendiri juga. Dan teman-teman yang lain kita bahagia banget, banyak banget yang mau support. Gak nyangka ya? Gak nyangka bisa. Di hari masih ada loh kita di event baru pertama kali terus bisa sepercaya itu orang sama kita gitu. Ya, siap. Terakhir, ada pesan-pesan nggak guys? Dari kalian buat mungkin para tenan yang udah participate di sini, khususnya mungkin sponsor-sponsor, mungkin kalian ada pesan-pesan buat mereka. Pesan untuk para sponsor-sponsor dan tenan-tenan yang udah percaya kita nih. Gue sih yang paling pertama terima kasih sama Tuhan dulu. Karena udah membukakan jalan dan gue mempertemukan Lingga sebagai teman partner gue. Terus gue terima kasih sama teman-teman yang udah bergabung dan mengisi acara kita. Apalagi untuk sponsor-sponsor dan teman-teman yang di belakang nih, yang teman-teman bantuin kru-kru kita, gue terima kasih banget. Ya. Sebenarnya jangan nangis. Jangan nangis dong. Kita nggak bakal jadi ini jalan ini semua. Kalau kita ada tantangannya nih, karena ada tantangan kita butuh mereka. Boleh tahu persiapan kalian berapa lama sih sebenarnya? Kalau persiapan tuh udah dari tahun lalu, Ling. Tergantung ini kalau misalnya persiapan event ini, kayaknya sih cuman jor-jorannya 1,5 1-2 bulan. Benar, kita ngebulatin ini event cuma 1,5 sampai 2 bulan. Kita benar-benar itu jor-jorannya ya, benar. Itu benar-benar itu startnya mungkin. Start kita 2 bulan lalu. Itu mulai konten pasar-pasar tuh 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Gitu. 2 bulan lalu kita langsung ngadain ini 2 bulan lalu. Kalau dibilang gila cukup gila karena kita banyak dengar dari orang-orang katanya. Ya lumayan gila lah kita buat. Cuman kita kalau kita nggak nyoba kita nggak tahu Om. Iya. Ada harapan nggak buat Unfound ke depan seperti apa? Wah, harapannya sih kalau dari gue nih ya, boleh nih ya. Siap, Ling.
menurut gue sih belum ada event di Indonesia yang bakalan bisa jadi parameternya atau jadi panutannya Unfound sih. Karena ini kita another whole new different event yang barang-barang yang dijual semua produknya berbeda sama event-event lifestyle yang ada. Kalau mereka kan banyak kan jualnya brand dan lain-lain. Ini kita banyak kan jualnya barang-barang vintage dan antiques. Mungkin pasarnya sih ada yang beririsan, tapi ya kita yakin event ini belum ada parameter atau contohnya yang bisa kita ikutin di Indonesia. Jadi kalau ditanya Unfound harapannya ke depannya menjadi apa, menjadi Unfound yang lebih besar aja Om. Oke, siap. Gue doain mudah-mudahan Unfound ke depan bisa lebih besar, bisa lebih sukses, dan juga bisa lebih rame, animo orang juga bisa lebih antusias lagi. Ya, terima kasih. Sekali lagi guys, congratulations. Kalau akhirnya terjadi juga, pecah juga. Beberapa banyak orang di sini juga testimoninya bagus. Mudah-mudahan ke depan Unfound bisa lebih bagus lagi. Amin. Congratulations. Makasih Om. Jadi bantuin juga Om. Pelukan lah kita Om. Makasih Om. Makin besar tanggung jawab kita nih. Kalau kita sama. Makin besar. Makasih Om ya. Makasih guys. Oke guys, kita udah keliling-keliling, kita udah wawancarain berapa orang di dalam. Akhirnya selesai sudah. Kita coba hunting around di dalam buat ngadirin acara Unfound Fest. Nah, kita doain semoga mudah-mudahan acaranya sukses sampai hari terakhir dan berkesinambungan. Nantinya ada acara-acara seperti ini atau mungkin ada Unfest volume 2, volume 3 dan seterusnya. Segitu dulu guys dari Seven Sky Vintage Stocks. Mudah-mudahan bisa jadi informasi tambahan, salah satu insight lain buat kalian-kalian yang mungkin nggak berkesempatan hadir di acara ini. Oke, sampai jumpa di next episode. See you guys. Bye.